Wilujeng enjing sadayana tepang deui sareng simkuring Bapak Apandi dina pelajaran bahasa Sunda khususna pikeun kelas 7. Nah, ayeuna urang lanjutkeun deui pembelajaran anu kamari anu dina Zoom. Nah, naon ngeunaan ieu? Pembelajaran anu ayeuna erek dipidangkeun atau erek disayagikeun nyaeta ngeunaan wangun pupujian. Wangun pupujian salerresna kamari terus dijelaskeun tina video atau tina pertemuan online. Tapi ngarah leuwih paham hayu urang jelaskeun deui mengenaan wangun pupujian. Tah ayeuna urang nyasar diajar nyurahan atau ngaanalisis wangun pupujian terus bandingkeun jeung wangun sajak. Wangun teh bentuk sajak dengan bentuk pupujian kita akan bandingkan. Walaupun sama antara pupujian dan sajak itu termasuk kepada karangan bentuk puisi, tapi ada bedanya ya. Ini bentuk yang pertama dari pupujian. Nah, lihat. Yang perlu kalian perhatikan adalah jumlah baitnya. Eling-eling dulur kabeh, bentuknya kemarin sudah dinyanyikan juga di video yang sebelumnya. Eling-eling dulur kabeh. Ada berapa bait di sana? Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian setiap bait itu ada berapa baris? Nah, lihat. Itu sama ya. Nah, nanti kita akan bandingkan dengan bentuknya. Ini bentuknya ya, jelas ya. Setiap baitnya ada 4 baris. Bagaimana dengan huruf vokal di belakang setiap bait? Lihat yang bait yang pertama, eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campoleh, juga. Nah, ini bentuk ini sudah sudah baku. Bentuk ini sudah baku. Nah, beda dengan bentuk yang kedua dengan sajak. Lihat, ini ada sajak doa, kenging Risnawati Gusti kongkorongan ieu hate kuborelakna sikeut tasbih jeung zikir nu unggal lilir sangkan teu bisaeun mungkir kana hakikatna takdir. Nah, lihat ada berapa bait. Setiap bait apakah jumlah barisnya sama? Apakah vokal atau suara vokal di akhir baris itu sama semua seperti yang pupujian? Nah, itu jelas dari sini pun kelihatan bedanya. Tapi untuk lebih memahami lagi kita akan bandingkan satu persatu ciri-ciri yang tadi saya sudah sebutkan ya. Nah, untuk yang pertama, babandingan pupujian yang siji. Untuk yang pertama, wangun pupujian atau bentuk pupujian dari eling-eling dulur kabeh, tiap pada itu adalah bait. Tiap bait dibentuk oleh 4 pada lisan atau 4 jajar. Lihat, kita hitung ya. Eling-eling dulur kabeh, ibadah ulah campoleh, berang penting ulah woleh, bisina kabur paeh. Lihat, bait pertama saja itu sudah 4 baris, ya kan? Nah, lihat bait kedua, nanti lihat bait kedua, ketiga, keempat. Nah, ini aja bait ke-1 dibangun oleh 4 pada lisan atau 4 jajar, ya kan? Nah, berarti mantap. Bagaimana dengan bentuk sajak? Nanti bentuk sajak kita akan bahas setelah ini. Nah, lihat yang kedua sekarang. Yang kedua, jumlah engang atau jumlah suku kata unggal pada lisan. Jumlah suku kata setiap pada lisan, setiap baris ada 8. Tadi jumlah barisnya setiap bait ada 4. Setiap baris bahkan suku katanya itu sama atau baku, yaitu ada 8. Kita lihat. Eling dulur kabeh itu ada 8. Itu baris pertama sampai dengan baris keempat jumlah suku katanya sama. Kita lihat lagi, ibadah ulah campoleh 8. Sekarang ciri yang ketiga, perbandingan yang ketiga. Suara vokal atau purwakanti dalam bahasa Indonesia itu rima dalam kecap atau kata di ujung baris itu sama. Lihat ya. Eling-eling dulur kabeh. Suara vokal di akhir katanya adalah Ibadah ulah campoleh. Juga. Berang penting ulah woleh.
juga bisina kaberupa setiap bait memiliki rima a atau semua vokal di akhir kata setiap baris sama. Nah, itu ciri yang ketiga. Jumlah barisnya ada 4 setiap bait. Suku katanya 8. Bahkan ini suara vokal rimanya pun, purwakantinya pun dina kecap sama. Nah, itu uniknya. Nah, kemudian kalau kita bandingkan dengan sajak, ini bentuk sajak. Sekarang bandingkan ayeuna bandingkan jeung sajak dua. Tah geura. Catat ya. Yang pertama, lihat. Ini bait ya, ini satu bait. Satu bait ada berapa baris? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris satu bait. Sama nggak dengan bait kedua? Gitu ya. Kemudian lihat di jumlah suku kata. Jumlah suku kata tiap baris dalam bait itu pun beda. Baris pertama jumlah suku katanya 2. Baris kedua ada 8, ada 9, ada 8, bahkan baris yang terakhir ada 16. Nah, lihat juga di purwakantinya atau di suara vokal di ujung kata tiap baris, di ujung barisnya gitulah. Gusti itu i, lihat baris kedua, baris ketiga ada lagi, baris ketiga i, baris keempat i dengan jumlah suku kata yang banyak banget 16. Nah, berarti jelas beda. 1, jumlah baris setiap bait beda. Jumlah suku katanya pun setiap baris tidak tentu. Dan purwakantinya pun atau rimanya pun, suara vokal di ujung setiap baris pun berbeda-beda. Itu dalam satu bait. Nah, itu jelas perbedaan dari saat tadi yang pupujian, dari jumlah pada lisan, kemudian jumlah engang, kemudian suara vokal di ujung kecapanungtung tiap baris itu beda-beda. Nah, kalau kita perhatikan tadi yang sudah dijelaskan tadi, ini ada tetela dina sajak mah boh jumlah pada lisan jeung engang boh purwakantin tidak matok. Nah, kalau dijelaskannya dalam sajak itu mau jumlah pada lisan, jumlah engang, jumlah pada lisan itu jumlah baris, jumlah suku kata maupun rimanya itu tidak baku, bisa berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu sajak itu disebut dengan puisi bebas, tidak terpaku sama aturan. Sedangkan di dalam pupujian tiap bait pertama sampai dengan bait terakhir polanya itu sudah baku. Apa yang sudah bakunya? Jumlah pada lisannya, jeung engangna, purwakantina, itu sudah menjadi pola yang sangat baku. Jumlah baris, jumlah suku kata maupun sajaknya maupun rimanya itu sudah baku. Nah, oleh sebab itu karena bentuknya sudah baku, pupujian tuh lain cuman untuk dibaca, bukan cuma untuk dibaca saja, tapi lebih enak itu jika dilagukan. Nah, karena bentuknya sudah patok atau sudah baku, berarti enaknya dilagukan. Karena suka ada kayak seperti tadi eling-eling dulur kabeh sebenarnya dilagukan kan. 2 minggu kemarin sudah saya berikan video untuk pupujiannya. Nah, itu merupakan perbandingan antara bentuk pupujian dan bentuk sajak. Apa yang akan kalian lakukan selanjutnya? Silahkan perhatikan di latihannya. Nah, di latihannya itu tadi kan sudah dibandingkan ya. Tadi sudah dibandingkan itu baru satu bait atau sapada atau sagunduk. Nah, sekarang kalian bandingkan pada satuluyna. Pada satuluyna itu bait seterusnya. Nah, seperti yang kita laksanakan tadi di bait pertama. Apa yang harus kalian jelaskan? Yang pertama, jumlah pada lisan. Jumlah pada lisan itu jumlah barisnya bagaimana, kemudian jumlah suku katanya bagaimana, dan juga rimanya bagaimana. Lihat yang A, jumlah pada lisan, jumlah engang, dan jumlah purwakanti. Yang kalian tulis apa saja seperti yang saja. Kalian dalam kurung saja berapa jumlah engangnya,
jumlah suku kata dan suara vokal di ujung kata di setiap akhir barisnya ya. Itu yang kalian harus laksanakan. Jika belum, silahkan jika belum dikerjakan silahkan kerjakan. Hati-hati yang teliti, kirimkan langsung ke saya ya. Nanti kalau ada kesempatan ke sekolah tapi tetap jaga protokol kesehatan ya, boleh dikirimkan ke sekolah ataupun difotokan, dicaprikan ke saya ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap sehat, jaga kesehatan ya, minum vitamin yang banyak. Hatur nuhun, mugia manfaat. Sampurasun, wilujeng enjing.